Ada memang artis yang begitu kalau dia umpamanya depan kamera dapat peranannya sebagai orang yang mudah tersinggung, pemarah, tukang ngamuan gitu ya. Udah Udah jangan nggak disebutin. ya kan kayak gitu kan. Itu bukannya Itu oh, kebawa pulang. Bayangkan kalau contoh, berdiri contoh kan biasanya biasanya. Contohnya berdiri. kalau biasanya itu main galak-galak begini Ke ya. depan nah, pasti dimarahin uges deh. Sampai rumah mengetok pintu, istrinya terlambat buka pintu, istrinya juga kena gampar. Itu kan parah itu. Mukanya gimana gitu baru keluar. Ternyata untuk menjadi seorang public figure itu tidak mudah. Katanya begitu. Kata bapak yang ada di sebelah saya. Soalnya kadang-kadang privasi si public figure ini juga agak-agak terganggu saat dia mau sendirian atau dia ingin menikmati hidupnya sendiri, banyak yang mengganggu. Kalau tidak bisa menghandle yang satu ini maka akan timbul yang namanya celebrity syndrome. Gitu gak sih? Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat bapak yang satu ini, El Manik. Apa kabar bang? Keadaan lampu baik bang? Baik-baik aman dari top light. Apaan? Orang nggak ngerti top light apa yang tanya orang. Oh gitu. Boleh dong dijelasin sedikit soal top light. Ya udah kita ngomongin celebrity syndrome ya. Tadi beberapa orang pasti ngerti kalau cahaya dari atas itu berbahaya sekali Nah, buat orang-orang seperti iya, Mister yang satu ini. persis. Udah nggak dibahas. Oke, nanti ngambek nggak keluar, lucunya nggak keluar. Oke. Cerita dong apa sih celebrity syndrome kalau menurut Bang El Manik? Semenjak aku SD, Hmm. yang aku tahu tuh post power syndrome. Hmm. Belum pernah aku dengar celebrity syndrome. Nah, itu dia gimana? Menjadi selebriti Tahu kan? kalau udah SMP kan udah mulai masuk pelajaran itu. Tapi kira-kira apa tuh maknanya itu? Yang aku tahu itu yang aku dengar post power syndrome, orang yang kehilangan kepercayaan apa tuh ya, sehingga orang jadi sensitif dan mudah tersinggung karena macam-macam lah, kayak orang pernah berkuasa tiba-tiba enggak. Nah, kalau di artis itu kan enggak ada istilahnya apa karena pernah jadi artis tapi sekarang nggak jadi artis lagi. Ya, jadi artis kapan juga bisa sih. Gitu. Nggak ada pensiunnya, beda. Maksudnya kan kalau jadi artis kalau anggapan orang-orang kan ada di TV, ada di publik dan tidak ya, ada yang udah ngetop atau hilang gitu kan kayak gitu. Itu jadi ketakutan nggak di situ? Mungkin juga bisa perasaan. Kalau umpamanya, Nick, mana film terakhir lo apa? Misalnya ditanya gitu kan. Orang usil aja sih ya nanyain mau ada film, kayak mau kagak kan urusan kita ya. Gimana sih? Ini public figure ini ajaib, orang nanyain yang ini nggak mau ditanyain gitu. Tapi kalau celebrity syndrome sendiri kan ada satu gejala yang bikin si selebriti berakting, bahkan dia biasanya belum jadi selebriti dia udah bergaya seperti selebriti. Waktu kecil udah begitu belum? Apa pertama-tama waktu diberikan peran nih jadi selebriti rasanya gimana dulu? Mungkin itu yang Anda maksud itu selebriti. Anda loh, Mek. Oh, lu kaku banget. Loh, Andro, kan. nuges Anda. Iya ya. Iya, iya. Apa namanya? Celebrity syndrome itu yang maksud barangkali begini. Orang yang mungkin kurang begitu percaya dengan kemampuan dia pada profesinya. Kalau dia artis barangkali ya mungkin dia masih belum begitu mantap. Kalaupun dia punya bakat, barangkali bakatnya itu belum muncul. Sehingga dia lebih banyak menampilkan wahnya doang. Barangkali tralalanya, barangkali sebagai seorang artis, ya kan? Oke. Tralala, Nek, ya Pakai kan? jaket kulit gitu Iya ya, Mak. gitu kayaknya. Diusahakan seperti artis gitu loh. Tapi sebenarnya dia belum belum mapan, belum mantap sebagai artis. Hmm. Mungkin itu yang dimaksud sama Gus. Iya, jadi sindromnya udah muncul duluan ya. Jadi gejala-gejalanya udah muncul, tapi belum jadi selebriti. Jadi Belum jadi selebriti beneran, tapi dia berusaha masuk ke dalam milieu atau lingkungan selebritis. Nah, bagaimana supaya bisa tampil dan menonjol di situ? Nah, ini yang dia usahakan. Sementara kemampuan ini kalau dia kemampuan bakatnya sebagai aktor atau aktris yang nggak muncul, jadi dandanannya barangkali yang lebih diutamakan gitu. atau belag atau enggak itu ngomongin siapa ya? Bukan ngomongin Uges kan. Nggak rugas mantep yakin Ai, saya deh. Saya nggak. tinggal beli topi satu lagi. Oke. Terus tuh kan ada yang nyeletuk lagi apa tadi? Jahat sih nyeletuk top light terus kan. Oke, ini yang di rumah harus dikasih tahu kalau top light itu sangat dihindari oleh Bang El Manik. Heeh, oke. Ada beberapa. Ada beberapa teman-teman juga yang Oke. sekarang ini sudah mengurangi top light. Tapi udah jangan dibahas top light lagi. Boleh dong cerita pertama kali mendapatkan peran. Ini kan sampai dapat piala citra segala macam. Peran tuh kan dapat yang jahat, dapat yang baik. Tahu-tahu jadi pernah jadi orang pemarah banget. Kayaknya sering ya dapat karena mukanya agak galak padahal baiknya setengah mati.
Enggak, semua Iya, iya. suka perang, tapi hati roman, percaya deh. Tolong, tolong. Oh itu muka merah hati ungu. Iya itu pernah nggak sih kebawa gitu loh Bang? Enggak. Saya tuh kalau peran di depan kamera, begitu cut, begitu break selesai, nggak pernah saya bawa pulang. Tapi memang ada beberapa, ada juga artis yang ketawa duluan dia. Ada memang artis yang begitu, kalau dia umpamanya depan kamera dapat peranannya sebagai orang yang mudah tersinggung, pemarah, tukang ngamuan gitu ya. Udah Udah jangan. nggak ya kan kayak gitu kan. Itu bukannya Itu bawa pulang. Bayangkan kalau contoh, berdiri contoh kan biasanya. Contohnya berdiri. kalau biasanya itu main galak-galak begini ya. Ke depan masih dimarahin uges deh. Sampai rumah mengetok pintu, istrinya terlambat buka pintu, istrinya juga kena gampar. Itu kan parah itu. Mukanya gimana gitu baru keluar. Contohin kan dibilangin. Coba minta istri satu. Coba dong. Bang ayo dah Bang. Ini hibur lah teman-teman sedikit. Ayo berdiri ya. Iya berdiri dulu. Berdiri nggak mau lagi. Ini kan Gue jadi lupa. dia katanya kalau dibayar bisa nggak lucu. Ayo dong contoh satu sampai pulang ke gampar istri. Itu pernah kejadian ya kalau nggak salah ya. Dengar. Bukannya abang yang kena begitu ya. Tapi ini muka asli ya, bukan lagi acting ya. Enggak loh, bener-bener enggak. Bisa dong cerita dong, kalau celebrity syndrome ya, kita kan ngomongin sindromnya nih sekarang. Bisa nggak pernah satu masa mungkin muncul tuh celebrity syndrome di dalam dirinya abang? Ya malah sering. Jujur aja lah bang. Kalau sekarang ya begini lah pula. Kalau dengar lah kalau aku cerita. Iya ini aku dengar. Kalau sekarang justru ya sebenarnya ya saya malah kepengen itu bebas. Ya, selama ini kan kalau merasa kemana-mana kita pergi sok dikenal orang sehingga kita kehilangan privasi. Kadang-kadang justru kepengen pakai begini, pakai segala macam, orang masih kenal juga, itu risiko ya. Tapi sementara mungkin ada orang yang berusaha supaya dikenal orang. Itu juga sindrom juga tuh ya? Sindrom juga. Padahal kan nggak semuanya apa yang kita inginkan segera kita dapat. Misalnya begini nih, semua orang pengen jadi kaya, semua orang pengen jadi terkenal, semua orang pengen jadi berpangkat juga. Kayak kuliah subuh aja gue. Iya, iya Bapak Kiai. Padahal tidak semua orang siap jadi orang terkenal, tidak semua orang siap jadi orang berpangkat, dan tidak semua orang siap jadi orang kaya. Nah itu yang saya pegang tuh rumusnya. Belum dia kaya belum aneh-aneh, belum terkenal belum aneh-aneh, belum dia punya pangkat belum statementnya belum aneh-aneh itu juga. Tapi kalau udah punya, udah mulai aneh-aneh. Boleh nggak cerita beberapa contoh gitu yang celebrity syndrome yang akhirnya negatif banget hasilnya? Punya nggak pengalaman temen mungkin yang gara-gara celebrity syndrome-nya akhirnya dia malah punya kasus Yang mungkin? saya lihat justru bukan selebritis itu malah primadona kompleks. Kalau selebriti kan seperti satu lingkungan, satu lingkup orang banyak ya. Kalau apa namanya primadona kan masih personal ya, perorangan gitu ya. Yang kebanyakan begitu primadona kompleks. Kasusnya mentok ada di situ ya? calling jam 8, datang jam 4, ya kayak gitu itu primadona kompleks. So Indonesia ya? Ya itu ciri khas artis film Indonesia gitu. Makin hebat namanya itu makin tidak disiplin, kira-kira gitu loh. Makin ngaret ya? Makin aneh. Oh ini enaknya diapain? Enaknya itulah nggak tahu. Mungkin ada bisa masukan nggak? Enaknya diapain nih kalau way out-nya ya, jalan keluarnya biar nggak ada primadona kompleks tadi? Ya Kan udah senior nih mungkin bisa kasih nasihat lah sedikit. kebersamaan yang nggak ada, nggak kompak gitu aja. Kalau semuanya kompak nggak terjadi hal seperti itu. Tapi sampai sekarang masih on time. Insya Allah sampai saat ini masih on time. Dan saya suka bilang sama teman-teman, begitu saya datang jam 8, tank jam 8, saya bilang, ternyata yang lain belum datang, saya bilang, kok goblok ya, saya udah 28 tahun di film, kok masih nggak nyadar-nyadar kalau ini. Masih on time sendiri. Kok masih nggak disiplin, kok nggak nyadar itu loh. Nah itu aja. Yang nggak nyadar siapa nih kalau Sayanya yang nggak sadar. Sayanya nggak, ya deh. kasihan kan? Oke. Nasib kita sekarang seperti ikan di gelas itu, Pak. Ya, ini dia satu-satunya yang on time di Yang sini. on time dari Oh, tadi. sementara yang lain belum datang. Oke, pemirsa di rumah, kita ngobrol-ngobrol sama Bang El Manik baru saja. Bicara soal celebrity syndrome dan juga akhirnya larinya ke primadona kompleks. Satu hal yang bisa diambil di sini adalah gimana kita mempersiapkan diri, jangan overdone. Kalau belum siap, siapkan diri dulu untuk menghadapi satu jabatan yang bakal kita dapat. Kalau sudah siap,
baru kita melangkah dan masuk ke sana. Kalau perlu cari orang yang bisa diajak ngobrol mungkin ya, supaya bisa memecahkan masalah ini. Oke, pemirsa, saya mau ajak pemirsa sekarang untuk ketemu sama ibu yang selalu datang berdua tadi itu. Ibu itu masih berdua? Oh, masih berdua? Oh, baru 6 bulan jadi masih berdua. Oke, kita beri tepuk tangan buat Iga Mawarni. Pemirsa, benar juga ternyata kalau kita sudah percaya diri dan benar-benar siap untuk menghadapi segala sesuatu, tidak ada penghalang yang bisa mengganggu kita.